سيدنا محمد فيا عباد الله اتقوا الله حيثما kuntum. Hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dialah Allah Al-Jami yang Maha mengumpulkan kita yang terkena kudrah dan iradanya Allah Subhanahu wa taala. Siang ini Allah izinkan kita berkumpul di rumahnya yang mulia, di waktu yang mulia, berkumpul bersama orang-orang mulia yang mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan mulia. Hadirin, beberapa minggu yang lalu kita mendengar bagaimana ada seorang suami yang baru pulang dari TKI, kemudian dia membakar istrinya disebabkan karena perselingkuhan. Maka berbicara tentang bagaimana bahaya zina hari ini, ya. Ada muhson, ada ghairu muhson, ada pelaku zina. Ya. Hari ini Bapak kesana rasa-rasanya beda di hari ini. Kalau kita lewat saja Pak, kita buka HP kita, ya, ada bahkan ada live gitu ya, ada Bigo live, ada WeChat. Kok Ustadz tahu? Diceritain ya, jangan seujon aja Ustadz jangan-jangan member nih, bukan ya. Kalau kita jalan dari malam tuh Pak, jam 2 dari Hayamuruk sebelah kiri itu Palatehan tuh jejer gitu ya. Saya pernah pulang malam tuh di dadain, ya, suruh mampir Pak. Ya Allah, ya, malam masih jualan aja gitu ya. Nah hari ini Pak, idealnya tahu bagaimana bahayanya gitu ya pelaku zina. Mungkin kita kalau di Arab nih Pak, udah habis kali ya. Yang perjaka 70 kali cambukan. Itu yang dalam riwayat bagaimana anak daripada Sayyidina Umar, salah satunya itu pun dicambuk sampai meninggal dunia. Saking tidak kuatnya. Orang yang sudah menikah 100 kali, kemudian dipendam, kemudian disambitin sampai mati, dirajam. Kira-kira kalau kita tinggal di Arab, udah nggak ada kali Pak gitu ya. Masya Allah. Saking dahsyatnya. Nah, maka di alam barzah Pak, itu Nabi menceritakan bagaimana di dalam kitab Nasaih Diniyah ada tuku besar yang mana apinya menyala-nyala kemudian membakar orang yang ada di atasnya. Ini di alam barzah, belum di neraka. Itu dibakar oleh api yang mula-mula. Buat siapa ini? Ternyata ini buat pelaku berzina. Kemudian di padang mahsyar Pak, ya, di neraka ya. Ada 2 riwayat mengatakan di padang mahsyar, riwayat yang satu ada di neraka. Itu orang yang berzina, baunya itu dicium sama ahli neraka aja nggak mau. Mereka mengatakan, bau apa ini? Ya, ada faraih min pardi zina, ini aroma bau daripada kemaluan orang-orang yang berzina. Nauzubillah. Nah, di dalam kitab Daqaiqul Ahbar ini kita kupas sedikit apa penyebabnya di dunia, gitu ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, az-zina yurisul faqrah. Zina itu menyebabkan kefakiran. Jadi kalau mungkin ya ada orang kok hidupnya susah mulu, usaha nggak jelas, ya, bangkrut mulu, ya, punya duit habis. Ternyata Pak, orang yang berzina itu kata Nabi yurisul faqr,
itu menyebabkan kefakiran. Jadi nggak mungkin gabung antara kekayaan dengan orang yang berzina. Mungkin awalnya dia ada uang. Maka ini yang kata Nabi, orang tuh kalau punya uang banyak, itu lebih dominannya untuk bermaksiat. Karena hari ini apapun bisa kita beli lewat uang. Iya Pak? Nah ini luar biasa. Nah ini ya ternyata zina itu ya mewariskan kefakiran. Ya kita introspeksi diri kita. Gitu kan. Soal ini urusan dosa enak nih Pak. Susah gitu. Yang kadang maaf istri kita lebih demen lakinya zina daripada kawin lagi. Betul nggak? Mau bilang betul. Ya Allah. Ini Pak, yang Nabi bilang di antara tanda-tanda akhir zaman semakin merebaknya perzinahan. Saya mau tanya hari ini merebak nggak Pak? Maka Bapak Ibu jagain anak-anak kita. Kalau mau nginep-nginep jangan gitu ya. Nah, ini bahaya. Ada lagi film Ipar Maut. Udah nonton Pak? Belum, saya juga belum. Tapi ini ada kisah Pak sebelum saya lanjut ya ke hadis beberapa. Ini banyak hadisnya gitu. Biar kita lebih aware gitu ya. Minimal anak-anak kita kasih tahu. Ada seseorang Pak yang dia kakak adik sekolah di luar. Kebetulan kakaknya ada di luar itu. Rumahnya beda sama rumah asli ibunya. Kuliahnya dapat beasiswa pas di tempat kakaknya. Kemudian kakaknya bilang sama istrinya, Dek, si adek tinggal di sini aja daripada dia ngekos nanti kenapa-napa. Ternyata kata istrinya, gak usah lah bang, nanti kan kita namanya harus jaga diri, gak apa-apa lah daripada ini. Akhirnya itu Pak, itu sampai adiknya wisuda S1, S2 gitu ya. Kemudian suatu ketika ini kakaknya nih ya, tadi kan kakak yang adiknya tinggal sama dia di rumah istrinya itu tabrakan, kecelakaan, kemudian kebetulan yang ketemu sama seorang dokter. Dicek dokter, ternyata akhirnya dokternya mau main. Pak, di mana? Karena mungkin sudah dekat gitu. Biasa kita kalau ada musibah kan ketemu lebih dekat gitu ya. Akhir main nih Pak. Begitu main, ceritalah dokter ini. Karena dicek-cek, Pak, kayaknya Bapak punya penyakit mandul deh. Loh, enggak dok. Saya punya anak 2. Loh, kalau menurut saya nih, ini Bapak punya penyakit mandul dari darah Bapak bla 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 cerita lah gitu. Ternyata dicek. Padahal sudah punya anak 2 nih Pak. Ya, ternyata dicek DNA-nya ternyata 2 anak itu anak adiknya yang tinggal selama sekolah di situ. Nauzubillah min. Kita nih ya, hati-hati. Ipar tuh maut kata Nabi, memang ipar itu maut. Jangan sampai tinggal ya. Nah, kemudian Nabi mengatakan an-nazaru ilan nisa'il aznabiyat minal kaba'i. Melihat kepada wanita aznabi, wanita selain istri kita, ya Pak, selain muhrim kita, itu termasuk al-kabair, termasuk dosa besar gitu. Hari ini kita bukan ngelihat lagi Pak, gampang banget. Kalau orang dulu Pak di rumah mau nyari dosa keluar dulu gitu. Kita hari ini mau lihat dosa, buka HP, dosa nggak? Istighfar mulut jalan terus, mata scroll terus, scroll jim, dide lagi, scroll jim, ya Allah. Ya. Beda apa bedanya mandang di video, di TV sama lihat aslinya? Sama Pak, dosanya sama. Gitu kan. Nah ini maka nanti dikatakan zanar rijlain al-masyi. Zinahnya kedua kaki itu berjalan. Ya. Berjalan menuju tempat-tempat ya. Tempat-tempat yang enggak jelas gitu ya. Wa zinal yadain al-bats. Zinanya tangan itu meraba atau memukul. Wa zina al-ainain an-nazar, dan zinanya mata adalah dengan melihat. Nah, ini kenapa nih kita kayaknya orang kayak kita kenapa kudu istighfarnya 100. Nabi yang nggak ada dosanya semuanya dijaga maksum istighfarnya 100. Kita kayaknya tiap sholat 100, habis johor 100, asa 100. Pantas nggak tuh Pak? Pantas.
Itu baru dosa mata doang. Belum yang lain, hati kita, pikiran kita, gitu ya. Nah, ini ya. Nah, ini yang lebih bahaya nih, Pak. Ya. Zaniyatun wahidah, orang yang sekali saja berzina, tuhbitu amal sab'ina sanah. Bisa menghapus amal baik 70 tahun. Lah umur kita belum tentu 70 tahun. Ya. Kemudian sekali saja, gimana yang berkali-kali? Sekali saja kata Nabi, ya. Tuhbitu amalus sab'ina sana. Mampu menghapus 70 tahun ibadah kita. Oh, Masya Allah. Ngeri sedap. Ya, kalau kita, kata Nabi, kalau kamu melihat seorang wanita, larilah ke istrimu. Karena apa yang ada di wanita itu ada di istrimu. Ada yang bilang, beda Ustadz, sayur lodeh sama sayur asem. Lah, Masya Allah. Ya. Nah ini hati-hati. Kita tunggang-tunggang ternyata 70 tahun. Untungnya Pak. Ya, untungnya. Ya, kalau matematikanya orang Abu Nawas kan begini. 70 tahun. Untung kemarin ada malam Lailatul Qadar 80 tahun. Minimal udah. Lah. Untung tuh Pak kita ya. Sama Allah dikasih ibadah pahala-pahalanya yang luar biasa. Ya kan? Sholat pagi 2 rakaat pahalanya kayak haji sama umroh gitu kan. Ibadah tadi tuh Lailatul Qadar kayak ibadah 83 tahun gitu ya. Masya Allah. Untuk alhamdulillahnya tuh ya. Maka kan ini kan nanti ditimbang. Ada orangnya Ustadz kira-kira kalau kita tobat diterima gak? Diterima. Kita pernah zina gitu ya. 70 tahun terus gimana Ustadz? Bisa. Maka Allah panggil tuh. Wa ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Masih dipanggil hamba kita Pak sama Allah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Ya. Yang melampaui batas terhadap dosa-dosa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa terhadap daripada rahmatku. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Nah, ayat ini sungguh Allah menghapus semua dosa jami'a. Zina masuk gak? Masuk. Dosa cuma satu Pak yang gak diampuni. Apa? Syirik. Syirik kepada Allah? No. Nehi kata Allah. Gak ada ampunan. Dosa selain itu, pernah gak sholat, kita taubat. Insya Allah. Allah ampunin. Pernah zina, kita taubat insya Allah kita diampunin ya. Ya ini 70 tahun. Ini dikatakan bahkan ini dosa kedua ya Pak. Ma min zambin ba'da syirik. Tidak ada dosa setelah syirik a'dhamu indallah. Yang lebih dahsyat. Dosanya lebih besar. Min nutfatin wa du'aha rajulun bi rahimil la yahilullah. Yaitu dosa orang yang meletakkan spermanya, air maninya dalam rahim yang tidak halal baginya. Maksudnya orang yang berzina. Jadi dosa terbesar setelah syirik adalah orang yang berbuat zina. Ya, ini hati-hati. Nah, dikatakan inna li ahlin nar sayhatan min nasni rihun farjuzani. Sungguhnya bagi penduduk neraka ada sebuah jeritan dari busuknya bau parji orang yang berzina. Orang di neraka masih ogah ngapain? Masih ogah nyium bau orang yang berzina. Nauzubillah min dzalik. Ya. Nah, ini dikatakan al-ghina waz-zina la yastami'ani. Kekayaan dan zina tidaklah berkumpul baginya. Artinya orang pengen kaya, pengen baras rezekinya, tapi zina la yastami'ani, enggak mungkin kata Rasulullah, enggak mungkin akan berkumpul. Ada aja masalahnya. Baru ngerintis usaha. Nih, Pak. Ngerintis usaha. Kesambet janda kembang. Enggak dinikahin. Cekin nih ada nih kebetulan temen gitu ya kayak gitu baru usahanya udah lancar omsetnya 1 miliar sebulan
kepincut. Saya udah bilangin, jangan. Rontok nih usaha ente. Nggak lama Pak, 3 bulan. Hari ini jadi supir taksi. Benar nggak yang Nabi bilang? Az-zina yurasul faqr. Zina itu merusak, ya, mewarisi kefakiran. Sampai hari ini belum bangkit-bangkit lagi tuh orang. Tuh teman, ya. Kita udah bilang begini. Nah ini, ya, artinya salah satu siksa Allah. Cash itu ada berarti salah satu zina Pak. Yang pertama orang yang zalim itu cash dosanya di dunia. Orang yang durhaka sama orang tuanya. Yang ketiga nauzubillah min zalik, yaitu orang yang berzina. Minimal di dunia udah, di dunia lain, di alam kubur lain, di barzah lain lagi. Nah, maka Nabi mengatakan tarakaz zina yurasul gina. Meninggalkan zina bisa menyebabkan kekayaan. Kalau tadi kebalikannya. Zina, ya, wal gina, zina dan kekayaan la yastami'ani, tidak akan berkumpul. Dan kemudian Nabi menegaskan tarakaz zina yurasul, meninggalkan zina bisa menyebabkan kekayaan. Terakhir ya Pak, ini yang bahaya juga. Man zana zaniya bihi walau bihi tanidarihi. Barang siapa yang dia berzina, maka dia akan dizinahi meskipun di dalam tembok-tembok rumahnya. Maksudnya gini Pak, kita berzina, nauzubillah min zalik. Ternyata zina tuh bisa mewarisin juga. Kita zina di rumah kita, nauzubillah min zalik. Ini zina di rumah kita. Anak-anak kita itu kemungkinan besar juga akan berzina. Zina luar biasa Pak. Bisa ngewarisin. Nauzubillah min zalik. Kita zina, anak-anak kita itu. Makanya kita dari dulu diajarin tuh, kalau sama guru-guru kita, biar anak-anak kita nggak zina, waktu dari bayi itu dipegang palenya, bacain surah Al-Qadar. Baca, ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadar, terus sampai terakhir bacain. Usap tiup. Tuh kata Habib Umar bin Hafiz, insyaallah anak dijauhin dari perzinahan. Sekarang gimana Ustaz? Udah gede. Nggak mungkin kita usap-usap palanya, gitu kan? Bacain Fatihah. Hadiahin Fatihah buat anak. Kalau Bapak malam bangun, lihat ada anak yang rada-radanya kurang stuck di hati kita, Bapak bangun. Bacain apa? Hadiahin Fatihah 41 kali. Insya Allah ya Allah, dengan keberkahan suratul Fatihah ya Allah, jadiin anak saya ya Allah, anak soleh ya Allah, jauhin dari zina ya Allah, jauhin ya Allah dari narkoba, jauhin dari pergaulan bebas ya Allah. Baca Fatihah. Berapa kali Pak? 41 kali. Baca 41 kalinya jangan Fatihah, bukan, kan? Fatihahnya lengkap. Sampai akhir 41 kali, insya Allah Bapak minta sama Allah. Nggak ada kata terlambat, insya Allah. Ayo kita istighfar. Mudah-mudahan kita, diri kita, anak-anak kita dijaga dari Allah Subhanahu Wa Taala daripada pergaulan bebas, daripada perzinahan. Ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Sama-sama astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Innallaha ghafurur rahim. Baca Fatihah buat anak-anak kita Pak. Bayangin wajahnya. Bayangin wajah anak-anak kita. Sebutin namanya. Ya Allah,
dengan keberkahan suratul Fatah ini ya Allah. Jaga anak-anak kami ya Allah. Jadiin anak kami soleh soleha. Jauhkan mereka dari pergaulan bebas daripada perzinahan ya Allah. Jadiin mereka orang-orang yang min ahli sholah ya Allah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saja kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.